Bawaslu itu ngapain? Eh, Bentuknya apa sih? Kita buat sendiri, kita rencanakan sendiri, kita lakukan sendiri. Tapi kita masih berpedoman kepada Renstra dan Renjanya provinsi maupun pusat. Masyarakat harus benar-benar memilih tanpa terpengaruh oleh apapun. Yang iming-iming, emeng-emeng, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, sedulur KPU Kabupaten Banyumas. Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, edisi Dialog Tokoh. Pada kesempatan ini, kami mengundang tokoh perempuan yang cantik, mempesona, dan juga menjabat sebagai koordinator sekretariat di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas atau yang biasa terkenal dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Baik, mari kita kenal lebih dekat sosok beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Eni Nurbiatun Esos. Assalamualaikum Bu Eni. Assalamualaikum Pak Kasworo. Selamat sehat Bu. Alhamdulillah sehat selalu untuk panjenengan juga. Amin. Terima kasih sekali buat atas kehadirannya di KPU Kabupaten Banyumas. Meskipun kita itu sama-sama penyelenggara pemilu dengan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Namun sampai dengan saat ini kita masih jarang sekali ketemu, Ibu. Jarang sekali berkomunikasi verbal dalam arti tatap muka, mungkin karena situasi apalagi seperti saat ini, Bu. Baik, boleh kita berbincang-bincang mungkin sedikit atau banyak juga lebih bagus, Bu, soal sekretariatan ya. Karena di KPU Banyumas itu selain ada komisioner juga ada sekretariat. Demikian pun di Bawaslu ada komisioner, ada sekretariat. Hanya bedanya ini, ada istilah kalau di KPU Banyumas itu istilahnya kepala sekretariatnya adalah sekretaris, ya. Tetapi kalau di Bawaslu istilahnya adalah koordinator sekretariat, Ibu. Mohon mungkin untuk ini pertanyaan pertama bisa dijelaskan Bu soal kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Banyumas ini, Bu. Monggo, Bu. Matur nuwun Pak Kasworo atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Bawaslu dalam hal ini selaku koordinator sekretariat atau lebih kepenak atau bahasa gaulnya Bu Korsek Bawaslu Kabupaten Banyumas. Memang kita berbeda, masih berbeda Pak. Sementara ini mungkin masih berbeda dengan KPU karena KPU sudah merupakan satker. Kami masih dalam rangka untuk menuju ke satker. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 mungkin sama dengan KPU. Kita memang saat sekarang masih selaku koordinator Pak. Dalam hal ini Bawaslu merupakan sama suatu lembaga penyelenggara pemilu, tapi dalam hal ini kita penyelenggaranya di bidang pengawasannya. Kalau di sekretariatan terkait dengan kesekretariatan kita memang secara administrasi bertanggung jawab pada sekjen Pak. Secara fungsional kita kepada ketua Bawaslu. Kalau sehari-hari memang kita belum, karena masih korsek bahasanya korsek belum. Kalau panjenengan kan sudah sekretaris. Kalau kami memang masih koordinator sekretariat. Jadi kita karena masih ad hoc bahasanya kita semuanya
berpedoman kepada aturan di atasnya, belum bisa ibaratnya nopo nggih, belum bisa menyelenggarakan rumah tangga secara utuh. Oke. Nggih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Memang dipimpin oleh, tapi ada di beberapa kabupaten memang di se-Indonesia sudah ada sekitar 90 kalau tidak salah, itu sudah ada yang berbentuk satker. Jadi kalau mereka yang sudah satker sudah menjadi kepala sekretariat, kepala sekretariat sama aja dengan sekretaris di Bawaslu. Kalau kami mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa menjadi satker, Pak. Amin. Seperti juga dulu kita kan lahirnya ibaratnya dulu bareng dengan KPU, di bawah KPU bareng-bareng melaksanakan kegiatan kepemiluan, terus berpecah. Ya sementara ini kami memang masih selaku koordinator sekretariat. Mungkin ngoten Pak, Lalu Ibu selaku koordinator sekretariat ini berasal dari pegawai internal atau dari Pemda atau dari yang lain, Bu? Kalau saat sekarang memang karena kita belum satker, jadi kita mendapat penugasan, Pak. Penugasan dari Pemda, ditunjuk oleh Pemda untuk melaksanakan penugasan di Bawaslu. Sehingga kami statusnya dalam kepegawaian masih pegawai Pemda. Tapi secara tugas, karena kita diberikan tugas penugasan, Pak, kita jadi masih tapi secara kepegawaian kita masih ada di bawah pembinaan Bupati. Tapi dalam pelaksanaan pendampingan di Bawaslu atau penugasan di Bawaslu, kita selaku Korsek bertanggung jawab kepada Pak Sekjen. Kita dari Pemda, Pak, mungkin kalau lebih jelasnya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, Sektuan. Terus kalau mengenai ini, Bu, mengenai tugas dan pemenang, tugas pemenangnya Sekretariat di Bawaslu ini bagaimana, Bu? Kalau kita kan tugas pemenang itu lebih banyak dalam tahapan gitu ya, kalau di KPU itu memberikan dukungan teknis dan administratif pada fungsioner dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Ini kalau di sekretariat Bawaslu gimana, Bu? Kita membuat perencanaan mungkin sama dengan KPU Renstra, cuma kita hanya melaksanakan, Pak, masih melaksanakan. Ibaratnya belum secara jelas kita membuat Renstra, kita membuat Renja, kita buat sendiri, kita rencanakan sendiri, kita lakukan sendiri. Tapi kita masih berpedoman kepada Renstra dan Renjanya provinsi maupun pusat. Dan selanjutnya kita juga dalam pentahapan ini memang kita memberikan dukungan, dukungan secara penuh, baik administrasi maupun teknis dalam pentahapan pemilu, baik dari mulai nanti pentahapan, pelaksanaan di pengawasannya, apabila ada sengketa kita mau fasilitasi, terus kita juga nantinya untuk mengumpulkan data-data ataupun masalah-masalah pelanggaran apabila nanti ada, yang kita harapkan tentu tidak ada pelanggaran, Pak, sehingga nanti perjalanan pemilu maupun pilkada nanti akan berjalan dengan baik, karena kita kan juga tahu bersama, Pak, nih kalau jadi dilaksanakan kita serentak antara pemilu dan pilkada, kita bersama-sama. Tentunya itu nanti juga akan membuat kita bersama nanti harus berjalan bersama dan merupakan barang gawe atau pekerjaan yang amat berat karena bersamaan. Dan untuk pentahapan selanjutnya nanti memang kita masih menunggu persiapan kita nanti pentahapannya seperti apa. Kita tugas-tugas kita belum ada, istilahnya belum secara detail, menunggu tahapan. Yang jelas kita melakukan pendampingan atau fasilitasi baik administrasi maupun
teknis serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Oke. kebawasluan, Pak. Mungkin kalau lebih mungkin lebih luas dan lengkapnya mungkin di KPU nggih, karena KPU sudah satker nggih, Pak. Satker. Nggih. Jadi sudah ibaratnya merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mengevaluasi meskipun dari pusat pun ada mungkin ya, Pak. Oke, kalau sekarang tahapan tetap dari KPU RI. Nggih, nggih. Melaksanakan perintah-perintah dari KPU RI. Nggih. Yang sama lagi kita di kabupaten kota itu ya, karena pemilihan serentak ya semuanya dikendalikan dari pusat. Nggih, Gitu. betul, Kita tinggal betul. melaksanakan. Nggih. Ya, terima kasih Bu. Sebelum melangkah ke pertanyaan berikutnya, mungkin tadi ada yang terlewat sedikit. Ini kalau Ibu ini kan tadi sampaikan bahwa di selaku korsek itu kan diperbantukan istilahnya dari Pemda, dari Pemkab. Ini untuk karyawannya di mana Bu? Karyawan di sekretariatnya. Ini apa sudah ada yang PNS ataukah sifatnya masih kayak outsourcing atau gimana Bu? Tadi sedikit terlewat betul loh Pak Sek. Kalau kami yang ibaratnya yang ada ataupun yang PNS yang penugasan dari Pemda itu memang harusnya memang ada 3-4 orang dari Korsek, BPP, terus pejabat pengadaan yang harusnya dari PNS. Tapi sementara ini kami memang hanya berdua, Pak. Oh, baru berdua. Korsek dengan BPP. Terus untuk staf 8 orang itu pun belum PNS. Jadinya mungkin nanti kalau sudah satker karena strukturalnya sudah berbeda, nanti kita akan ada yang benar-benar dari PNS Bawaslu, Pak. Kalau yang sekarang kan PNS masih penugasan karena nanti kalau sudah satker semuanya sudah menjadi pegawainya Bawaslu. Sudah ada. Tapi sementara ini memang masih tenaga staf fungsional ibaratnya istilahnya staf fungsional karena kita kan bisa dibilang outsourcing tapi bukan. Nanti kedepannya mungkin akan menjadi kalau enggak P3K apa P3K itu ke depan. Memang kalau di pusat, di provinsi karena sudah satker memang sudah ada Pak benar-benar PNS Bawaslu. Mungkin tahapannya nanti sama dengan KPU. Nanti kita akan merger langsung atau atau bagaimana pengangkatan langsung mungkin. Ya, proses kepegawaian kan tidak singkat proses yang harus dilalui, ada seleksi, kemudian ada koordinasi dengan BKN dan lain-lain. Mungkin ya kita percaya di pusat sudah dipersiapkan semuanya. Ibaratnya mutasi untuk menjadi PNS Bawaslu. Terima kasih Bu. Tadi soal pegawaian, artinya kita masyarakat menjadi tahu kalau di Bawaslu itu belum menjadi satker gitu ya, belum ada PNS yang asli organik artinya. Betul. Lain dengan di KPU, kalau KPU PNS-nya sudah organik. Ini yang dulu diperbantukan dari Pemda juga sudah Pemda. Sekarang sudah organik semua. Murni ya. Murni. Termasuk yang dulu ada tawaran untuk alih status ya. Seperti saya dulu pegawai Pemda, ada tawaran alih status melalui tes gitu ya, diterima statusnya, akhirnya saya ikut menjadi KPU seperti itu. Selanjutnya ini Bu, mungkin setelah kita ini kan sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun kita itu mengalami ini pandemi COVID-19, bencana non alam istilahnya. Jadi kita sendiri di KPU walaupun situasi pandemi untuk memberikan edukasi pada masyarakat juga untuk menunjukkan bahwa walaupun pandemi KPU tetap eksis ya, melakukan kegiatan-kegiatan ya, kita tetap
berkegiatan bekerja walaupun harus dengan online dan lain sebagainya. Ini untuk di Bawaslu sendiri gimana Bu? Kegiatan-kegiatannya selama pandemi, apakah tetap offline misalnya atau online istilahnya daring dan luring atau gimana Bu? Kegiatannya apa saja di Bawaslu? Oke, makasih Pak. Mungkin sama dengan di KPU, kita semua sama dengan situasi pandemi ini merasakan sama, dampaknya mungkin sama. Yang tadinya kita programkan akan ada pembinaan di tiap desa, di sekolah, di perguruan tinggi, akhirnya terkat, baru di 2020 baru berjalan 2 kali kalau tidak salah dengan perguruan tinggi dan SMA, waktu itu juga terkat karena kita tidak boleh ada pembatasan, pembatasan PPKM dan lain sebagainya. Dampaknya jelas ada, terutama dari segi anggaran, anggaran kita juga direfocusing dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami karena kami untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam pemilu itu harus ada pengawasan yang benar-benar, terus pelaksanaannya yang bersih, dan lain sebagainya. Kita tetap mengedukasi masyarakat melalui program kami yaitu diskusi Bawaslu ngobrol Pak, yang dilaksanakan setiap hari Senin. Setiap Senin ya. Mungkin KPU sudah sering menjadi narasumber di kami, itu salah satu program kami mengedukasi masyarakat agar masyarakat umum memahami bahwa di saat nanti pemilu harus seperti apa dan lain sebagainya. Terus itu untuk mengedukasi masyarakat, sedangkan ini baru berjalan mungkin setelah kita levelnya mulai turun ya Pak. Baru berjalan yang tadinya kita programkan di awal Januari sebelum ada PPKM dan lain sebagainya, semuanya terkat, baru terlaksana setelah kita di level 4 saja itu dengan persyaratan yang cukup ketat, pesertanya dibatasi, terus lokasinya dan lain sebagainya juga prokes yang kita juga harus izin ke Satgas dan lain sebagainya. Itu memang kita laksanakan antara lain pembinaan dan pengembangan desa pengawasan, desa anti money politik, dan juga pembinaan kampung pengawasan Pak di beberapa titik di desa. Skupnya memang pelaksanaannya kita mengarah ke desa karena kita berharap di desa itu lebih dekat ke masyarakat. Yang diharapkan nanti Pak Kadesnya, tokoh masyarakatnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara berjenjang. Itu sudah kita laksanakan Pak, dan ini yang pada saat ini di hari yang sama juga ada pembinaan kampung pengawasan juga dilaksanakan oleh kita. Terus yang selanjutnya kemarin Pak yang masih hangat, ini merupakan program dari pusat, itu SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Partisipatif itu diharapkan seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia di 100 titik kabupaten kota. Luar biasa. Di setiap titik itu pesertanya 100 Pak. Diharapkan nanti sampai dengan menjelang pentahapan nanti sudah lebih banyak lagi masyarakat atau pemuda-pemuda, terutama kita menjaring pemuda-pemuda, generasi segmen pemuda yang diharapkan nanti bisa mengedukasi teman-temannya baik di kampus, di lingkungan masyarakatnya dan lain sebagainya. Bagaimana sih menjadi pengawas yang baik dan lain sebagainya. Terus bagaimana mengedukasi saat pemilu, pilkada, tidak ada lagi orang berpikir atau apa nih Pak bahasanya yang modern, yang berharapnya siapa tahu nanti ada serangan fajar tuh. Dengan adanya edukasi itu kan masyarakat menjadi paham loh bahwa sebenarnya ini merupakan pelanggaran dan lain sebagainya. Ada semacam langkah preventif atau antisipatif bila ada
penyelenggaraan pemilu, kemudian pemilihan ini udah punya kader-kader itu ya, Nggih, kader pengawasan itu. betul itu. Memang luar Diharapkan, biasa. nggih, diharapkan Di ini kader-kader anunya nun sewu semacam diklatnya itu luring atau daring Bu? Tadi kan ada 100 peserta gitu ya. nggih, kalau kemarin ini kebetulan karena kita sudah di level 3 dan mendapatkan izin dari Satgas Covid, memang kita pelaksanaannya luring nggih. Itu peserta memang kita harus prokes yang ketat Pak. Prokes dari mulai vaksin, wajib vaksin pesertanya, terus saat akan pelaksanaan harus rapid, semuanya dijalankan. Terus dari kapasitas ruangannya dan lain sebagainya. Jaga jarak. Nggih, betul. 1,5 meter. Nggih, itu benar-benar ketat kita laksanakan. Apabila ada peserta yang ternyata kok misalnya ada yang positif, kita pulangkan Pak, tidak kita paksakan untuk ikut sebagai peserta. Ya semuanya tentu saja demi keselamatan kita semua betul. Memang kita tidak bisa main-main dengan situasi yang seperti ini dan memang harus taat dengan prokes untuk keselamatan kita semua. Betul. Selanjutnya Ibu, di tahun-tahun yang akan datang barangkali Bawaslu punya target yang tidak dicapai untuk mewujudkan atau mencapai tujuan mungkin ya yang tujuan organisasi di Bawaslu. Gimana kira-kira ada target yang akan dicapai? Kalau target mungkin jelas nih bahwa semua kegiatan yang telah disusun itu untuk mensosialisasikan keterkaitan pengawasan pemilu itu memang kita perlu kita targetnya kita masyarakat mengetahui bahwa dalam pemilu itu harus edukasi lah. Mengedukasi masyarakat bahwa dalam pemilu itu harus benar-benar bersih, jujur, adil dan transparan tidak ada dusta di antara kita. Yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai masyarakat berpikir siapa tahu nanti ada serangan fajar. Nah, itu kita harus benar-benar mengikis masyarakat kalau agak supaya masyarakat itu benar-benar memilih dengan benar-benar hati nurani yang benar-benar tanpa pengaruh dari siapapun. Berdemokrasi yang sehat betul Pak. Sehingga kita terus secara bertahap melalui program-program yang tadi saya sudah sampaikan, baik diskusi bawor, kita pengawasan pembinaan pembinaan pengawasan di desa dan desa manipolitik. Kita berharap SKPP berharap masyarakat semakin memahami sampai pada saatnya nanti sudah benar-benar masyarakat bahwa pemilu kalau kita tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, tidak bersih, akibatnya seperti ini. Ini Bu soal kita sebagai sebuah organisasi lah ya. Itu biasanya kan punya tujuan, punya target dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya itu pasti ada hambatan, ada tantangan, ada gangguan dan lain-lain. Yang faktor-faktor ini tentu akan mempengaruhi berhasilnya sebuah tujuan. Kalau di Bawaslu sendiri khususnya di sekretariat nih Bu, mungkin hambatan-hambatan apa yang mungkin bisa mempengaruhi tercapainya tujuan dari Bawaslu ini ke depan dalam mengedukasi masyarakat tentang pengawasan dan lain-lain ini Bu. Hambatannya kira-kira yang paling dirasakan itu apa? Monggo Bu. Matur nuwun Pak. Sebuah organisasi tentu ada, tentu. Kalau hambatannya mungkin pertama karena kita kan belum satker Pak, masih menginduk ibaratnya menginduk ke provinsi. Mungkin jadi kita walaupun semuanya yang namanya satu organisasi
dari mulai kita perencanaan, pelaksanaan itu memang ada aturannya nggih Pak. Nggih. Dari mulai perencanaan, pembuatan renstra, renja dan lain sebagainya tetap ada urutannya dari atas. Tapi kita memang kita akui bersama nggih dengan adanya belum status kita yang belum menjadi satker, memang mungkin belum secara maksimal kita melaksanakan kegiatan Pak. Karena terus terang misalnya seperti Korsek diri kami kan harus berbagi waktu. Berdiri di dua kaki kan ya. Berdiri di dua kaki meskipun tidak boleh ada yang dikalahkan, semuanya harus sama. Sangat penting. Mungkin pertama itu. Terus kedua keterbatasan SDM Pak. SDM di kami itu hanya 8. Idealnya berapa kira-kira kalau menurut yang sudah satker gitu? Kalau yang satker itu berarti dari koordinator Kasek ya, dari kepala sekretariat, ada kabak nggih, nantinya itu 3 kalau tidak salah nggih. Terus nanti ada PNS-nya, terus ada SDM, mungkin sekitar idealnya 17 nih, sekitar 17 nggih untuk idealnya. Kalau dengan kondisi sekarang yang SDM-nya hanya 8, saya rasa nanti kalau kita tidak bertambah nggih, menghadapi mulai pentahapan yang informasinya sudah mulai akan dilaksanakan di bulan Maret ya Pak. Kalau tidak salah ya. Nanti tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu Maret kita sudah mulai pentahapan dengan SDM yang ada, kita merasakan mungkin akan sangat-sangat terhambat meskipun kita mungkin akan memaksimalkan SDM yang ada. Tapi jelas dengan situasi yang ada di Kabupaten Banyumas dengan 303 desa nggih. 301 desa, 301 desa dan kelurahannya nggih 30 kelurahan. Jelas sangat-sangat kurang. Meskipun nanti kita dibantu oleh Panwascam nggih. Itu. Terus mungkin kendala yang dirasa saat sekarang ya, dengan masa-masa pandemi ini memang mungkin dari segi anggaran yang tadinya kita punya target harus sekian desa, sekian masyarakat, jumlah penduduk yang kita edukasi masalah pengawasan akhirnya terhambat. Yang secara langsung walaupun kita punya program juga di Bawor mengedukasi, tapi kan saya rasa mungkin tidak semua masyarakat mengikuti nggih. Terutama mungkin yang sedang bekerja di swasta maupun negeri mungkin tidak bisa mengikuti karena live kalau Bawor selalu live. Betul. Sehingga mungkin ini juga salah satu hambatan dalam kegiatan untuk mengedukasi masyarakat yang untuk kegiatan kesekretariat ya tadi itu Pak. Mungkin dari segi anggaran nggih. Jadi kita nggih belum satker kemudian SDM-nya betul nggih. Ya kondisinya sebenarnya tidak begitu jauh dengan KPU. KPU juga SDM-nya masih terbatas nih. Oh ngaten nggih. Kita itu stafnya hanya 17. Karena dulu memang aturannya itu maksimal 17 untuk staf. Tapi nanti ke depan menurut informasi dari KPRI, dari KPU provinsi nanti disesuaikan luasan atau cakupan wilayahnya. Misalnya di kabupaten yang wilayahnya luas, penduduknya banyak, nanti KPU ya seperti Banyumas ini bisa lebih dari 17. Namun untuk proses menuju ke situ kan juga perlu waktu memang. Betul. Kita 17, kemudian ada yang pindah, jadi tinggal 16 kondisinya. Ya, terkait anggaran ya sama lah, kita semua sedang situasi pandemi, mungkin memang ada refocusing. Masuk kami juga udah semangatnya berapi-api gitu ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, namun ya terbentur situasi seperti ini. Namun ya kita tetap harus beraktivitas seperti halnya sama dengan situasi yang sekarang. Kita memang tidak bisa beralasan terlalu pokok bahwa anggaran nggak ada, kita nggak bekerja atau kita tidak punya kegiatan.
tapi kita bisa siasati bersama nggih Pak. Betul, iya, betul. Sama saja mungkin dengan KPU, bagaimana sih caranya supaya masyarakat tetap Tetap yang nggih, menerima tetap, informasi, ya, seperti menerima itu. edukasi dari kita. Nggih, istilahnya kita tidak berhenti karena ada pandemi, karena anggaran tidak mencukupi Nggih, dan betul. lain sebagainya, tapi kita diajak bersama bagaimana membuat inovasi-inovasi yang kreativitas. nggih, betul, sehingga masyarakat semakin luas mengetahui tentang kepemiluan, mungkin dari KPU, Nggih. dari Bawaslu. Kita juga dalam mengedukasi masyarakat tidak hanya dari Bawaslu atau KPU saja, kita juga melibatkan stakeholder yang lain. Nggih, Nggih, betul. Oke, baik. Nggih. Untuk selanjutnya Bu Eni, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Eni, ini sudah mungkin bulan Maret ya tahun depan, Nggih. kalau tidak ada perubahan, ada mulai masuk tahapan pemilu, kita tinggal menunggu keputusan pimpinan ya. Betul. Ini kesiapannya gimana Bu kalau di Bawaslu? Mungkin dari segi tadi sudah ada SDM, ada mungkin dari sarana prasarana dan lain, kesiapannya gimana buat Pak? Mungkin SDM-nya sudah mengikuti apa bintek, diklat dan lain-lain Bu kalau di Bawaslu. Nggih, makasih Pak. Memang betul kita baru menyiapkan SDM-nya. Tapi untuk istilahnya yang seperti tadi Panjenengan sampaikan bahwa sudah ada diklat atau belum, untuk kesiapan mereka sampai saat ini belum. Belum ya. Nggih, kita menunggu arahan dari pusat nggih mau seperti apa, atau mungkin juga nanti di 2022 nggih sudah dimulai untuk pendidikan mulai diklat, TOT atau lain dan lain sebagainya. Kalau dari Sarpras sampai saat ini memang masih belum mencukupi ya. Kalau gedung ini udah milik sendiri atau belum Bu? Sampai saat sekarang masih pinjam pakai Pak. Masih pinjam pakai. Konon kabarnya waktu itu memang ditawarkan seperti KPU nggih, sudah punya gedung sendiri, tapi waktu itu mungkin masih banyak pertimbangan sehingga kita memang masih pinjam pakai dari Pemda dengan kondisi ya yang apa adanya, kita manfaatkanlah gedung yang ada sampai saat sekarang. Juga untuk sarana pendukung lainnya untuk operasional kendaraan dan lain sebagainya memang kita hanya dapat belum ideal ya. Ya, belum ideal. Karena sampai saat sekarang baru satu Pak. Masih satu mungkin kedepannya akan ditambah lagi, kita juga nggak tahu. Karena kalau nanti melihat sudah mulai pentahapan, selanjutnya kita keperluan untuk operasionalnya jelas lebih banyak. Nah mungkin itu sudah dipikirkan oleh pusat ya, bahwa nanti untuk mendukung kegiatan pentahapan dan sampai saatnya nanti di hari harinya itu terakomodir semuanya Pak. Iya betul. Ya kalau kita di suasana tahapan sih biasanya memang dukungan anggaran ada nih. Cuma memang kalau tidak ada tahapan ini memang ya itu tadi, apalagi situasi seperti ini ya, soal anggaran itu sudah tentu akan sangat jauh berbeda di masa-masa tahapan itu. Baik Bu, ini tadi untuk kesiapan atau persiapan. Kemudian pertanyaan lagi ini terkait dengan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan komisioner Bawaslu dalam pemilu serta 2024 nanti. Mohon bisa dijelaskan, singgung soal persiapan ya. Tapi mungkin ada persiapan-persiapan yang lebih ini spesifik Bu dari sekretariatnya gitu. Kalau dari sekretariatnya kita mendukung, memfasilitasi nih tugas-tugas kegiatan-kegiatan komisioner yang tadi saya sudah singgung di atas, bahwa untuk mengedukasi atau merangkul masyarakat juga terkait dengan peran aktifnya dalam pengawasan. Memang kita tadi sudah melaksanakan pembinaan, terus sosialisasi yang kepada pemuda, tokoh pemuda di perguruan tinggi dan SMA. Selanjutnya yang tadi pelaksanaan SKPP, kita berharap semakin banyak. Kami di sekretariat mendukung Pak, mendukung fasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut. Dari komisioner. Nggih, kita saling bersinergi bersama-sama. Mereka yang punya program kegiatannya seperti kita yang mendukung dari Sarpras dan lain sebagainya. Nggih. Kalau program khusus ada enggak Bu, di Nggih, mungkin tadi sedikit saya agak terlewat Pak. Nggih. Untuk kesekretariatan, memang kita khusus untuk meningkatkan SDM kita melaksanakan semacam pelatihan dari mulai peningkatan SDM, pengelolaan administrasi, pengelolaan kearsipan dan lain sebagainya. Kita yang secara mandiri memang kita sudah laksanakan. Itu setiap 1 bulan sekali kita kadang mengundang ke bagian aset, mengundang ke arsip, perpusda terkait penataan arsip dan lain sebagainya. Tapi kalau peningkatan SDM secara nasional ataupun tingkat provinsi kita memang biasanya diundang. Kita mengikuti pelatihan di tingkat provinsi. Baik SDM terutama SDM-nya dari masalah keuangan, penanganan sengketa dan lain sebagainya. Sudah beberapa kali karena ini pandemi jadi yang tadinya biasanya rutin kita melaksanakan kegiatan peningkatan SDM misalnya 1 bulan sekali akhirnya tertunda. Tapi kita juga lewat daring. Kita juga mengikuti lewat daring baik masalah sengketa dan lain sebagainya. Memang kita sering mengikuti dari provinsi, kita mungkin dari pusat maupun provinsi kita mengikuti pelaksanaan. Cuma kayaknya kurang begitu mengena programnya karena kan kita dibatasi waktu, tidak seluas kalau kita melaksanakan kegiatan diklat yang benar-benar tatap muka. Baik Bu, untuk ini yang pertanyaan terakhir ini, sebagai lembaga yang relatif baru ya, walaupun sebenarnya sudah lama dari pelaksanaan fungsinya itu sebenarnya bahwa dia sudah ini upaya apa yang dilakukan Bu? Ibu ada ini satu kalau kami pembina kepegawaian gitu ya, dalam rangka meningkatkan kinerja sekretariat ini Bu, agar lebih maksimal, lebih baik. Internal itu pembinaannya berapa Bu? Kalau di Bawaslu memang ada Pak, yang tadi saya sampaikan 1 bulan sekali itu pembinaan yang terkait itu. Kalau untuk untuk internal kita memang kita tidak setiap 1 minggu sekali kita melaksanakan briefing ke teman-teman terkait kinerja, peningkatan kinerja, fasilitasi dan lain sebagainya. Ataupun secara tentatif sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita briefing, kita rapat staf, kita laksanakan baik untuk sekretariat maupun secara keseluruhan di Bawaslu, baik dengan pimpinan dan lain sebagainya. Karena kita ibaratnya memfasilitasi, kita juga siap menerima evaluasi dari komisioner, kekurangan kita apa dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Ya mudah-mudahan ke depan kita KPU, Bawaslu sebagai sama penyelenggara pemilu dan pemilihan, mudah-mudahan sinergitasnya makin tinggi makin baik sehingga terbangun komunikasi yang baik, harmonis dan lain sebagainya, sehingga ketika mungkin terjadi silang pendapat dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada kesamaan. Dan kami mohon nanti selalu bisa koordinasi dengan Polsek ketika ada tahapan baik pemilu maupun pemilihan. Jika nanti kita bisa melaksanakan seluruh tahapan pemilu pemilihan dengan aman, selamat, tidak ada kendala-kendala yang berarti. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bu Korsek. Silakan Bu untuk mungkin tanggapan atau closing statement pada KPU Kabupaten Banyumas dalam acara yang sedang kita laksanakan ini. Monggo Bu. Terima kasih Pak Sek. Pak Sek. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bawaslu dalam hal ini sekretariat khususnya terkait bagaimana kesiapan kita. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, karena masyarakat juga
sedikit banyak tahu nggih bahwa Bawaslu itu apa, sekretariatnya seperti apa, dukungan dalam kepemiluannya seperti apa. Dengan waktu yang diberikan kepada kami ini sangat membantu kami, Pak. Ibaratnya mensosialisasikan, karena selama ini masyarakat masih nopo nggih, masih bingung Bawaslu itu ngapain, nggih, Bawaslu itu ngapain, bentuknya apa sih? Kalau KPU mungkin masyarakat lebih familiar, karena KPU masyarakat tahu bahwa itu penyelenggara pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Tapi kalau Bawaslu mungkin masyarakat masih belum secara jelas mengetahui, dan juga apa sih sekretariat Bawaslu itu apa dan bagaimana kerjanya. Mungkin terima kasih sekali dengan waktu yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan ke depan antara sekretariat KPU dan sekretariat Bawaslu bersama-sama dalam memfasilitasi kegiatan pentahapan pemilu dan pilkada yang akan datang, karena ini merupakan satu hajat akbar ya Pak, karena dua-duanya dalam waktu yang bersamaan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun mungkin yang jaraknya tidak berbulan-bulan, harus melaksanakan semuanya, dan kita harapkan kita saling bergandeng tangan, bersama-sama saling mendukung untuk suksesnya pelaksanaan pemilu. Terima kasih, semoga ke depan KPU dan Bawaslu bersama-sama saling jaya ya Pak. Bawaslu di pengawasannya, salam pengawasan di Bawaslu, mungkin juga di KPU juga seperti itu. Kalau KPU melayani. Kalau Bawaslu pengawasan siap pengawasan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin ngaten Pak, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami mungkin belum sesuai yang diharapkan. Sangat luar biasa ini dari Ibu Eni Nurfiatun ini luar biasa ini dalam sangat memahami tentang sekretariatnya, kemudian langkah yang mau dilaksanakan depan ini sangat luar biasa. Kami juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bertemu kembali di acara-acara yang akan datang. Masih ada lagi Bu yang mau disampaikan, silakan. Mungkin yang di saat-saat sekarang kita semua harus saling menjaga kondisi terutama kondisi kesehatan. Jangan lupa prokes, vaksin bagi yang belum, dan juga kita harus saling menjaga, karena kesehatan kita menjaga juga menjaga orang lain. Di samping karena kita akan mempunyai hajat besar, dan yang utama nanti saat pelaksanaan pemilu dan pilkada, masyarakat harus benar-benar memilih sesuai dengan hati nurani tanpa terpengaruh oleh apapun. Iming-iming, itu yang utama, karena bisa jadi dalam pelaksanaannya nanti saudara bisa jadi lawan ya Pak. Lawan bukan musuh. Lawan bukan musuh. Itu lawan politik. Kita berharap masyarakat benar-benar melaksanakannya dengan bersih, jujur, istilahnya semuanya berjalan dengan baik, dan kita akan memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Tidak karena itu ya Pak. Mungkin sekian Pak. Teman-teman sangat. Sampai Ibu. Pemirsa Modemas ngobrol demokrasi KPU Banyumas. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bu Eni Nurfiatun. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kami bermanfaat untuk kita semua, masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam pengawasan. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, dan Twitter, subscribe
channel YouTube KPU Banyumas.